sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai motivasi belajar dan paradigma personal peserta didik, fixed mindset dan growth mindset. Sebelum kami memulai presentasi kami, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Louisa Yolanda Purba. Saya sebagai moderator dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Kristi Aprilia Sumita. Saya atas nama Maria Yusmani. Baik, untuk pertama yaitu motivasi belajar akan disampaikan oleh rekan saya kepada Priska. Saya persilakan. Saya akan menyampaikan materi tentang motivasi belajar. Apa itu motivasi belajar? Jadi motivasi belajar itu adalah dorongan dari dalam diri siswa yang memberikan arah dan keterlibatan pada kegiatan belajar demi mencapai suatu tujuan. Adapun cara meningkatkan motivasi belajar siswa seperti meningkatkan kualitas guru, membuat metode pembelajaran yang tepat sesuai dengan kebutuhan belajar siswa, dan memanfaatkan media belajar yang kreatif dan inovatif. Ada 3 aspek motivasi belajar menurut Badarudin 2015. Yang pertama, persiapan belajar. Persiapan belajar meliputi persiapan diri siswa dalam belajar seperti persiapan psikis maupun fisik. Yang kedua, kelengkapan belajar seperti lengkap buku, pulpen, dan materi yang akan diajarkan oleh guru, oleh pembimbing. Yang ketiga, mengikuti proses belajar. Mengikuti proses belajar meliputi perhatian dalam belajar maupun keaktifan peserta didik dalam belajar seperti bertanya maupun menyanggah jika ada kelompok yang menyampaikan materi. Yang ketiga, menindaklanjuti proses belajar mengajar, meliputi mengulang kembali pelajaran yang telah diajar oleh guru, terus menanyakan materi yang belum dipahami kepada guru, kepada teman sebaya maupun kepada orang tua, serta mencari materi yang berhubungan dengan pelajaran yang diajar oleh guru tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar yaitu menurut Dorman et al. 2019, yang pertama kebutuhan yang bersifat fisiologis atau psikologikal needs, yang artinya kebutuhan yang paling dasar dan kuat di antara kebutuhan manusia adalah kebutuhan mempertahankan hidupnya secara fisik seperti makanan dan minuman. Yang kedua, kebutuhan akan rasa aman atau safety needs, yang artinya meliputi kebutuhan perlindungan keamanan, hukum, kebebasan dari rasa takut dan kecemasan. Yang ketiga, kebutuhan cinta dan memiliki atau belongings and love needs, yang artinya setiap manusia memiliki kebutuhan diingini dan diterima oleh orang lain. Yang keempat, positive needs atau kebutuhan penghargaan. Kebutuhan penghargaan ini adalah kebutuhan penghargaan yang didasarkan pada respek terhadap kemampuan, kemandirian, dan kewujudan diri, serta penghargaan yang didasarkan atas penilaian dari orang lain. Yang kelima, self-actualization needs atau kebutuhan aktualisasi diri, yang artinya kebutuhan aktualisasi diri harus terpenuhi dari individu jika kebutuhan lainnya sudah terpenuhi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Yolanda. Baik, materi selanjutnya yaitu regulasi diri. Nah, regulasi diri ini adalah kapasitas pribadi untuk mengubah perilaku. Menurut Baumeister yang mengemukakan bahwa regulasi diri adalah kemampuan mengubah perilaku sendiri, khususnya perubahan untuk membawa ke jalan yang sesuai dengan tujuan dan cita-cita. Nah, di sini kita dapat melihat bersama bahwa ada 3 aspek regulasi diri. Aspek-aspek regulasi diri
menurut Badura dan hal yang pertama yaitu evaluasi diri. Nah, pada evaluasi diri ini peserta didik itu diharapkan tidak hanya memberikan perubahan terhadap perilakunya, tetapi juga menciptakan motivator di dalam diri peserta didik tersebut. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu monitoring diri individu. Nah, pada monitoring diri individu ini dilakukan jika peserta didik tersebut memiliki pengalaman yang tidak menyenangkan dalam proses pembelajaran. Nah, jadi saat siswa tersebut mengalami proses pembelajaran yang tidak menyenangkan, maka dia bisa memonitoring diri individu tersebut. Nah, yang ketiga yaitu standar. Nah, jadi standar ini merupakan salah satu aspek penting juga dalam peningkatan prestasi individu. Selanjutnya, adapun hubungan antara regulasi diri dengan motivasi belajar, menurut Uno dan Nina, motivasi dan belajar merupakan dua hal yang sangat mempengaruhi. Hakikat motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku. Pada umumnya dengan beberapa indikator atau unsur yang mendukung. Jadi regulasi diri ini merupakan faktor penting dalam menunjang siswa memperoleh prestasi yang optimal. Nah, jadi jika siswa tersebut memiliki regulasi diri yang baik, maka ia akan mampu menetapkan standar dan tujuannya. Nah, jadi siswa cenderung memiliki standar umum yang menjadi kriteria untuk mengevaluasi pencapaian individu dalam situasi tertentu. Nah, jadi siswa juga membuat tujuan-tujuan yang dianggap bernilai dan menjadi arah dan sasaran perilakunya. Nah, jadi dengan adanya standar dan tujuan yang ditetapkan oleh siswa tadi, maka akan semakin mendorong siswa tersebut untuk lebih giat lagi dalam belajar. Nah, jadi dengan kata lain, siswa akan termotivasi dalam belajar dan agar tujuan yang telah ditetapkan tadi bisa tercapai. Nah, jadi selain itu, jika siswa memiliki regulasi diri yang baik, maka siswa tersebut akan mampu mengatur emosinya. Nah, jadi ketika siswa tersebut mampu mengatur emosinya dalam belajar, maka ketika siswa menghadapi kesulitan dalam belajar, dia tidak akan langsung menyerah, dia tidak akan langsung sedih, bosan atau putus asa, gitu kan? Nah, jadi pengaturan emosi yang dimiliki akan menjadikan siswa mampu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan belajar yang sedang dilakukannya. Nah, jadi cukup sekian hubungan antara regulasi diri dengan motivasi belajar. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bang Pius. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini tentang paradigma personal peserta didik yang termasuk ruang mindset dan fixed mindset. Setiap individu memiliki pola pikir atau cara pandang yang berbeda-beda. Dalam hal ini, cara pandang seseorang itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, raw mindset dan fixed mindset. Raw mindset ini merupakan pola pikir seseorang yang bertujuan untuk mengembangkan dirinya sendiri. Dalam artinya lebih suka tantangan-tantangan yang bersifat untuk menunjang kemampuan yang ada di dalam dirinya sendiri. Sedangkan fixed mindset ini merupakan suatu pola pikir yang tetap. Yang artinya orang-orang yang berpikir fixed mindset ini adalah orang yang tidak mampu mengatasi masalah-masalah yang baru yang menimpa dirinya. Oleh karena itu, beberapa ciri-ciri growth mindset yang harus kita ketahui. Yang pertama, kebutuhan mutlak itu dibutuhkan. Kedua, tidak suka kebutuhan. Ciri-ciri growth mindset ini, yang pertama, punya tujuan dan motivasi kuat untuk meraih kesuksesan. Yang kedua, memandang kegagalan itu bukan sebagai suatu akhir, melainkan sebagai motivasi untuk terus maju dan tempat untuk belajar. Selanjutnya yaitu
percaya pada proses dan fokus pada hal-hal tertentu. Keempat, kerja keras lebih penting dari sekedar kepandaian. Fixed mindset ini merupakan seseorang yang memiliki kecerdasan itu sifatnya tetap dan tidak ada ruang untuk berkembang. Itulah mengapa pola pikir ini disebut sebagai fiction. Beberapa ciri-ciri fiction mindset ini: yang pertama, kebutuhan mutlak dibutuhkan; kedua, tidak suka dengan tantangan dan tidak berani mencoba hal-hal yang baru; ketiga, butuh penghargaan atas setiap usaha yang dilakukan; keempat, mudah berkecil hati saat mengalami kegagalan; kelima, terlalu fokus pada hasil akhir. Pola pikir pertumbuhan versus pola pikir tetap. Dalam hal ini kita akan membedakan pola pikir orang-orang yang memiliki pola pikir growth mindset dengan fixed mindset. Yang pertama, dalam segi cara pandang terhadap tantangan. Orang yang bermindset berkembang justru suka dengan tantangan, bahkan menekannya jika ada masalah. Mereka menanggapinya sebagai sebuah kesempatan dalam belajar dan berkembang. Sedangkan orang-orang yang berpikir fixed mindset ini, dia menganggap masalah itu sebagai sesuatu hal yang menantang bagi dirinya dan mudah untuk menyerah. Kemudian, kegigihan dalam menghadapi masalah. Menyerah adalah kata terlarang bagi orang-orang yang memiliki pikiran yang growth mindset. Mereka gigih saat menghadapi rintangan. Sebaliknya, orang dalam fixed mindset ini cenderung lebih suka menyerah terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Selanjutnya, pandangan terhadap usaha. Usaha tidak akan menantang hasil. Inilah yang diyakini oleh orang dengan mindset berkembang. Mereka melihat usaha atau usaha sebagai jalan lain untuk menjadi ahli. Di sisi lain, karena melihat bahwa bakat adalah segalanya, orang dengan mindset tetap akan justru memandang upaya sebagai hal yang tidak berguna. Selanjutnya, sikap terhadap kritikan. Orang yang memiliki mindset berkembang atau growth mindset ini cenderung menanggapi kritikan sebagai salah satu sumber pelajaran. Sedangkan orang yang memiliki pola pikir yang bersifat fixed mindset ini merupakan susah menerima, bahkan menolak kritikan dari orang lain. Selanjutnya, sikap saat melihat kesuksesan orang lain. Orang yang memiliki mindset berkembang suka melihat kesuksesan orang lain dan menjadikannya sebagai motivasi dalam bertumbuh dan berkembang. Sedangkan orang-orang yang memiliki fixed mindset, dia justru merasa terancam dengan kesuksesan orang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan, saya serahkan kepada kita. Baik, adapun kesimpulan dari materi kami, bahwa motivasi belajar merupakan dorongan dalam diri siswa yang memberikan arah dan keterlibatan dalam diri siswa tersebut pada proses kegiatan pembelajaran dalam mencapai suatu tujuan. Jadi, jika membandingkan kedua teori yang telah dijelaskan tadi, yaitu growth mindset dan fixed mindset, maka dapat kita lihat bahwa growth mindset jelas lebih baik. Cara pandang dan pola pikir yang dibangun punya banyak sisi positif dibandingkan dengan fixed mindset. Jadi di dunia yang terus berkembang ini, growth mindset juga punya tempat yang lebih baik. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan kata ataupun di kata kami, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Ini presentasi terakhir ya tentang motivasi belajar serta pola pikir. 1 menit lagi. Motivasi belajar saya sudah kalian jelaskan bagaimana yang ada di PPT kalian. Hanya ibu lihat sumber utamanya bukan yang ada di LMS ya. Kalau di LMS motivasi belajar itu ada terbagi 4: perspektif perilaku, perspektif humanistik, perspektif